Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, syaddid qalbi wa layyin lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam majlis ini. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan istiqamah kepada kita untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari apa yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertujuan untuk menambah pengenalan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan harapan agar kita semakin cinta kepada Nabi, semakin sudi untuk senantiasa berkorban untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan menuruti hawa dan nafsu kita, sehingga kita menjadi seseorang yang mulia di mata Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebab kita telah terlanjur cinta mendalam kepada Nabi dan kita membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satu syarat agar kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita berusaha untuk semakin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kemarin-kemarin telah dibahas tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada malam hari ini sampailah kita kepada khatamun nubuwah, tanda kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, stempel kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menempel pada tubuh Nabi Muhammad, menempel pada tubuh Nabi Muhammad. Dan memang seperti itu disebutkan di kitab-kitab bahwasanya para nabi-nabi sebelumnya itu mereka diberikan ciri khusus oleh Allah Ta'ala agar beda dengan yang lainnya. Mulai daripada kesempurnaan bentuk zahiriyah dan batiniyah daripada nabi tersebut, Allah Ta'ala juga ada yang ditonjolkan. Bahkan sifat tanda kenabian Nabi Muhammad ini diceritakan di kitab-kitab sebelum Al-Quran, bahwa Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman yang baina katifaihi alamah, di antara kedua pundaknya itu ada tanda-tandanya, sehingga begitu Nabi itu mulai nampak kenabiannya, orang-orang kafir yang dulu pernah ngaji Taurat, ngaji Injil, atau kepada ahlul kitab, kepada ulama-ulamanya mereka dulu saat sebelum masuk Islam, mereka sudah diceritakan bahwa nanti Nabi akhir zaman itu akan ada akan ada tandanya di pundaknya. Sehingga begitu Nabi sudah mulai nampak kenabiannya, orang-orang yang dulu itu kafir, orang-orang yang dulu itu penyembah berhala dan mengetahui bahwa Nabi akhir zaman akan ada tandanya, melihat Nabi itu sudah tanda tanya, ada nggak ya yang diceritakan sama dulu kiai kita itu, dulu sama pendeta-pendeta dulu tuh ada gak ya di Nabi ini. Begitu bahkan ada yang sampai sudah masuk ke dalam agama Islam, dia tetap berusaha untuk membuktikan, betul gak yang diceritakan sama Taurat, betul gak yang diceritakan sama Injil sama Zabur akan tanda kenabian yang ada pada tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai terbukti beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, setelah mereka masuk ke dalam Islam, memantapkan lagi keislamannya. Dia memantapkan lagi keislamannya dengan mencocokkan apa yang dia kaji di sebelum masa keislamannya dengan masa saat dia sudah menjadi Islam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti pendeta Buhairah, ya. Buhairah itu kan pernah menceritakan bahwasanya Nabi akhir zaman itu nanti begini. Itu sudah terkenal. Jadi Nabi sebelum jadi Nabi sudah viral. Sudah banyak yang tahu bahwa nanti akan wujud Nabi akhir zaman yang lahir di Mekah akan berpengaruh besar kepada orang-orang Arab yang ada di Mekah.
Naam, qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Laqad sabata fil ahaditsis sahihah annahu sallallahu alaihi wasallam kana baina katifaihi khataman nubuwah. Telah ditetapkan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kedua pundaknya, itu terdapat tanda kenabian. Ada tanda kenabian. Ya. Nah, ini nanti mungkin muncul di pertanyaan di antara kita, di antara kedua pundak itu apa harus ada di tengah? Apa harus geser ke kanan atau harus ke kirinya? Walhasil yang pasti baina katifaihi ada di antara pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, pundak sini dan pundak sini bagian belakangnya. Nah, di antaranya ini. Nanti kita akan tahu akan berada di mana tanda kenabian Nabi dan seukuran apa tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kama qala ulamaul hadis, dan dia khatam, ya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh para ulama hadis, bid'atul lahmin nashizatun, itu adalah seukuran gumpalan daging, seperti gumpalan daging. Jadi mungkin nggak bisa dikatakan gumpalan, karena kalau gumpalan itu agak besar, mungkin seperti utuhan pecahan daging begitu, ya. Yang nashizah itu murtafi'ah, agak muncul daripada kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fi dhahrihi syarif, di punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda naghidi katfihil yusra. Ini ada yang mengatakan bahwa tanda kenabian Nabi Muhammad itu adanya mengarah kepada bagian kiri pundaknya Nabi. Jadi bukan tepat ada di tengahnya. Jadi kalau misalkan ini antara katifai, ini pundak Nabi bagian kanan, ini pundak Nabi bagian kiri. Jadi bukan ada di tengah sini, tapi ada yang mengatakan ada di bagian agak ke kiri, bagian pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di sebelah sininya, ada di katifil yusra. Alaiha sya'aratun ka'annaha khilan. Di atas khatam itu, di atas tanda kenabian itu ada sya'arat, ada bulunya. Ada bulunya, yang bulunya itu lembut begitu. Yazhu bin nur, memancar dari tanda itu tadi cahaya. Wa ta'luhul mahabah wa yanfukhu bitib, kemudian juga menambah kewibawaan, muncul siapa orang yang melihatnya, dan juga baunya sangat semerbak wangi daripada tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih itunya saja, belum tubuhnya. Ini masih tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang nempel di punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baunya semerbak kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Rawa at-Tirmidzi wa ghairuhu an Amiril Mukminin Ali radhiyallahu taala anhu. Telah meriwayatkan Imam Tirmidzi dan selainnya Tirmidzi daripada Amiril Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, annahu kana, sesungguhnya Sayyidina Ali saat mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jumlati awsafihi, tentang global. Jadi Sayyidina Ali ini yang bisa menggambarkan Nabi itu seperti apa. Kenapa? Karena Sayyidina Ali tahu Nabi Muhammad sejak masa kecilnya. Kalau sahabat-sahabat yang baru masuk Islam sejak diislamkan oleh Nabi Muhammad, bukan sahabat masa kecil Nabi, mereka gak akan mampu untuk mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana mungkin? Karena ketika dia melihat Nabi, ketemu Nabi dari jauh saja sudah segan. Begitu ada di depannya Nabi, dia akan nundukkan kepala. Jadi kalau ditanya sifatnya Nabi, bentuk wajahnya, gak paham dia. Makanya kata para ahli tarikh, yang bisa mensifati wajahnya Nabi seperti ini, kedua matanya seperti ini, rambutnya seperti ini, itu sahabat yang nututi masa kecilnya Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dan berteman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak masa kecil, seperti Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Nah, ini sejak kecil sudah nututi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak kecilnya Ali. Baina katifaihi khataman nubuwah wa wa khatamun nabiyyin. Ya, kata Sayyidina Ali, di antara kedua pundaknya itu terdapat ada tanda kenabian yang menempel pada tubuh Nabi Muhammad, dan itu merupakan tanda bahwasanya dia adalah nabi akhir zaman. Al hadis kama taqaddam. Wa rawa at-Tirmidzi an Rumaisah radhiyallahu taala anha qalat, telah meriwayatkan dari Tirmidzi dari Rumaisah radhiyallahu taala anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau syaa an uqabbila al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Dia berkata, Rumaisah, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku itu mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di pundaknya ada khatam, ada ini. Walau syaa an uqabbila al-khatam alladhi baina katifaihi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Kalau misalkan aku mampu, aku akan datangi Nabi Muhammad, akan aku cium itu tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu li Sa'ad bin Mu'adz yauma mat ihtazza lahu arsyur rahman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergoncang kepada salah seorang sahabat yang karena dia mempunyai keinginan untuk mencium tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut tadi. Ausafu khataman nabiyyi nubuwah, sifat daripada tanda kenabian itu. Jaa fi khatamin nubuwati ausafun muta'addidatun, bahwasanya datang sifat yang berjumlah banyak. Bagaimana sifat tentang khatam nubuwah itu macamnya banyak daripada riwayat sahabat. Wala tunafi bainaha, kita gak boleh mengingkari antara yang satu dengan yang satunya, tetap kita tampung semuanya. Meskipun mereka sahabat meriwayatkannya, menceritakan tentang khatam Nabi ini, bentuknya dalam menceritakannya itu macam-macam. Ya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Tapi kita tampung semuanya, kata muallif. Kama sanubayyin dzalika insyaallah taala. Insyaallah akan kita terangkan di dalam tulisan berikut ini. Fa fi sahihain, di dalam dua hadis sahih Bukhari dan Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari. Imam Bukhari mencantumkan satu lafaz. An Sa'ib bin Yazid radhiyallahu taala anhu, yang diambil daripada Sa'ib bin Yazid radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, dhahabat bi khalati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bibiku mengajak aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian bibiku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'ah. Wahai Nabi, ini anak saudariku sedang sakit ya Nabi. Famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'si. Kemudian Nabi memegang kepalaku. Wada'ali bil barakah. Kemudian sama Nabi didoakan dengan barakah. Itu jangan coba-coba ya. Ada orang sakit didoakan dengan tambah mate dikit. Ini Nabi Jayahanu. Itu nemu orang sakit suruh ke sakit bain. Jayahanu kan nak ada tanpa dana bil barakah. Beres mate anak orang. Ya, sarankan ke rumah sakit. Lo sate saktean lah. Lo sate saktean sudah. Wada'ali bil barakah. Kemudian mendoakan keberkahan untuk aku. Wa tawaddu'a, kemudian Nabi berwudu. Ketika Nabi berwudu, fasyaribtu min wudu'ihi. Kemudian aku minum bekas air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu hadirin, kalau Nabi wudu ada air bekas wudunya Nabi itu diambil kemudian diminum sama sahabat itu. Ya, tabarruk, sahabat ngambil berkah dari Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada bid'ah, nggak ada bid'ah untuk tabarruk, itu nggak ada. Kita cium tangannya ulama, cium tangannya kiai, ya, mengambil berkah dari bekasnya ulama, minumnya kiai, minumnya orang yang soleh, itu merupakan kita mencontoh para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu kiainya Nabi Muhammad, muridnya adalah para sahabat. Nah, sekarang muridnya adalah kita, kiainya adalah guru-guru kita. Makanya kalau ada yang mengatakan apa itu lebay gitu, ya sama kiainya sampai cium tangan seperti itu, sampai ada satu ajaran itu hadirin Wahabi itu sampai lo gelem nyium tangan itu. Wahabi itu gak mau, dikatakan itu gak ada seperti itu anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sahabat sendiri, ini di dalam hadis Bukhari ini, ya, walafdu lil Bukhari, lafaz hadis ini dari Imam Bukhari. Fasyaribtu min wudu'ihi, aku minum daripada wudunya Nabi. Summa kuntu khalfa dhahri, setelah aku meminum, kemudian aku berdiri di belakang punggungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Fanadartu ila khatamin nubuwah baina katifaihi misla zirril hajalah. Kemudian aku melihat saat Nabi gak pakai baju, Nabi itu mungkin ya menutup auratnya saja. Karena ada ulama itu yang menceritakan Nabi itu kalau berpakaian, pakaiannya itu gak full jahitan seperti kita. Pakaiannya Nabi itu ada yang cuma diselendang-selendangkan gitu. Kemudian mudah untuk dilepas juga sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saat itu posisi Nabi memakai pakaian yang seperti itu, sehingga ketika dilepas ini ke belakang, kemudian melihat punggungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilihat ada stempel itu tadi di pundaknya, di antara pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mensifati misla zirril hajalah, seukuran kancing daripada kemah. Karena lihat di kamus tadi zirril hajalah itu ada kemah yang lubang untuk dimasuki pengait antara satu dengan yang satunya, yang mungkin seukuran inilah kurang lebih begitu. Itu nempel di pundaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nikmat ya sahabat ya, bisa mandang tubuhnya Nabi, bisa lihat apa yang lebih dari Nabi Muhammad secara langsung. Makanya gak heran kalau sahabat itu rela mengorbankan semuanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi ada di depan mata mereka langsung, sehingga makanya man ra'ahu badihatan habah wa man ra'ahu ma'rifatan ahabbah. Ya, kata Sayyidina Ali, siapa orang yang melihat Nabi Muhammad dari kejauhan, maka dia akan terpengaruh dengan kewibawaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada perempuan itu, Nabi melewati kota Mekah. Ketika Nabi pertama kali masuk ke Madinah, perempuan itu ngintip. Perempuan yang habis ngintip Nabi lewat itu di depan rumahnya, ditanya sama keponakannya kelak. Ditanya bagaimana sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tampannya luar biasa. Kalau kita melihat dari kejauhan, kita akan merasakan kewibawaan dari tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bayangkan saja, kadang kita nih hadir ke satu pengajian, misalnya Habib Umar bin Hafid atau siapa, cuma ngelihat beliau muncul gitu saja, hati itu sudah, ya kan, kayak pernah kita rasakan gitu, pernah, paling itu bergetar hatinya mau dikebut Rabuan atau itu, ya, baru hatinya, ya. Itu kalau kita lihat ulama tuh kadang dari jauh saja hati itu sudah Allah adem, hati itu tenang, baru dilihat dari jauh, ya kan? Seperti itu sahabat perempuan ini tadi saat melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waman ra'ahu ma'rifatan, siapa orang yang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan kenal kepada Nabi, maka ahabbah, akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawa At-Tirmidzi an Asim al-Ahwal an Abdullah bin Sarjis radhiyallahu taala anhu annahu qala, telah diriwayatkan dari Imam Tirmidzi an Asim al-Ahwal an Abdullah bin Sarjis radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwasanya Sarjis ini berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabihi
aku datang ke Nabi Muhammad. Ini sifatnya, ini mungkin Sarjis ini, sahabat Sarjis ini baru akan masuk Islam. Masih belum masuk Islam. Aku datang ke Nabi Muhammad, wa huwa fi nasin min ashabihi. Nabi sedang duduk dengan sahabat-sahabatnya banyak begitu. Fadurtu hakada min khalfih. Kemudian aku berjalan kepada dia, kepada Nabi lewat belakangnya. Ya. Fa'arafa alladhi urid. Kemudian Nabi tahu apa yang aku maksud. Yang saya cari itu tahu Nabi itu kayaknya. Fa'alqa rida'a an dhahrihi. Kemudian sama Nabi ridanya, rida ya kan, berarti kalau digambarkan seperti ini, begitu dilepas ridanya kemudian terlihat punggungnya. Berarti di satu waktu Nabi memakai satu pakaian yang pakaiannya itu cuma dibuletkan ke badannya begitu saja. Makanya ada kan kadang habaibnya kita itu pakai rida itu cuma disampaikan begitu saja. Ya. Nabi mungkin memakai pakaian seperti itu dan tidak ada pakaian dalamnya, ada vanilahnya, ada kaos dalamnya, ada pakaian dalamnya lah. Kemudian fa'alqa rida'a an-dhahri, sama Nabi dibuka. Sengaja dibuka. Begitu Sarjis itu datang ke kumpulannya Nabi, ternyata lewat belakang begitu, sama Nabi dibuka sorbannya itu. Seolah-olah Nabi itu memang tahu tujuannya Sarjis ini nyari khataman nubuwah. Jadi Sarjis ini mungkin pernah ngaji sama pendetanya agama sebelumnya, bahwa diceritakan Nabi yang akhir zaman itu akan ada tanda kenabian di punggungnya. Maka yang pertama kali saat Sarjis akan masuk Islam, yang dicari dulu mana? Khataman nubuwah. Betul gak ini Nabi akhir zaman? Ada nggak? Datang ke Nabi lewat belakang dicari, Nabi langsung tahu tujuannya Sarjis nih. Kalau dia cari tanda kenabian, dibuka sorbannya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu maudi al-khatam ala katifaihi mislal jum'i hauliha khilanun ka'annaha sa'alil. Ya, kemudian aku melihat satu tempat daripada khatam, daripada tanda kenabian itu tadi, yang ada di antara dua punggungnya Nabi sallallahu, dan di antara dua pundaknya Nabi. Misal jum'i hauliha khilan, seperti jum'i ini kepalan tangan. Ini sahabat ini meriwayatkan seperti kepalan tangan. Ya, kalau di ta'liqnya dikatakan seperti tangan yang kalau digabungkan kemudian dikepalkan begitu. Ada di pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul. Ya, ka'annaha salil, seperti kutil. Kelebihan daripada kulit begitu. Farajatu hatta istaqbaltuhu faqultu. Kemudian aku langsung kembali kepada arah Nabi. Kemudian aku cium itu tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Fakultu. Kemudian aku berkata, Ghafarallahu laka ya Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosamu ya Rasulullah. Bukan berarti Nabi punya dosa ini. Ya orang Arab biasa kalau mengapresiasi itu dengan mendoakan. Berterima kasih pun dengan mendoakan. Barakallahu fiik, ya kan? Barakallahu fiik itu. Jadi tidak harus selalu dengan ucapan syukron, kasiran, jazilan, gak harus seperti itu. Bisa dibalas dengan doa. Faqala, kemudian ada ulama yang mengatakan saat dia mengatakan ghafarallahu laka ya Rasulullah, dia berharap untuk Nabi mengucapkan kepada dia, semoga Allah juga mengampuni kamu. Sehingga Nabi pun membalas walaka, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala semoga mengampuni kamu. Sahabat itu cerdas-cerdas ya, mancing Nabi. Nabi itu dipancing sehingga Nabi pun mengatakan kamu juga bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-qaum, akhirnya sahabat semua yang ada di depannya berkata, istaghfir istaghfar laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala na'am walakum. Summa tala hadhil ayah wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni engkau wahai Nabi, dan mengampuni orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin daripada kalangan perempuan. Wa qad rawahu Muslim wa fihi summa durtu khalfahu sallallahu alaihi wasallam fanadartu ila khatamin nubuwah
baina katifaihi indana ghidi katfihi al-yusra jum'an alaihi khilanun ka'amsalis salil. Ya, sama seperti cerita yang sebelumnya, bahwasanya Imam Muslim juga meriwayatkan begitu, bahwasanya sahabat tadi Sarjis ya keliling datang ke Nabi, lewat belakang Nabi, dibuka sorbannya sama Nabi, kemudian melihat tanda kenabian Nabi, kemudian ditemukan ada pada bagian sebelah kiri pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat tumbuh bulu juga di bagian khatamnya itu. Ya, wallahu alam bisawab. Ini nanti masih akan lagi mensifatkan bagaimana sahabat juga ada yang menceritakan seperti telurnya burung dara. Kecil kan telurnya burung dara. Tapi tadi ada sahabat yang mengatakan seukuran kepalan tangan. Walhasil semua kita tampung nanti sehingga kita mempunyai gambaran bagaimana tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala membedakan nabi dengan yang lainnya. Sebagaimana Imam Bushiri mengatakan, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita semua semakin kenal kepada Nabi Muhammad sehingga kita semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga semakin dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.